Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan naskah perjanjian tukar-menukar yang sudah saya susun sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah hukum bisnis. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Febriansyah. Dan sebelum kita membacakan isi perjanjian tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian perjanjian tukar menukar. Jadi, menurut pasal 1541 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menyerahkan suatu barang dan sebagai gantinya menerima barang lain tanpa melibatkan uang sebagai alat pembayaran. Ini berbeda dengan jual beli karena tidak ada unsur uang, melainkan pertukaran barang semata. Seperti perjanjian lain pada umumnya, tukar menukar ini juga tunduk pada syarat sahnya perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya, dua, kecakapan untuk membuat perjanjian, tiga, adanya suatu hal tertentu, dan empat, suatu sebab yang halal. Dengan dasar hukum tersebut, saya akan membacakan dan membahas secara ringkas isi perjanjian yang telah saya buat. Oke, saya share screen perjanjian yang telah saya buat. Oke, di sini sudah muncul. Kita baca dari atas, yaitu surat perjanjian tukar menukar barang elektronik. Jadi saya dapat bagian tukar menukar dan topik yang saya akan pakai yaitu barang elektronik. Lalu di sini antara Andika Febriansyah dan Raka Pratama, yaitu para pihak-pihak yang terlibat. Dan disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis. Susun oleh Andika Febriansyah, mata kuliah hukum bisnis. Masih mengampu Pak Suherdi, SPD, SHMM. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta 2025. Lanjut, kita masuk ke pembukaan yang isinya itu surat perjanjian ini dibuat di Jakarta pada hari ini, Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025 oleh dan antara pihak-pihak. Nah, di sini ada pihak-pihak, nama Andika Febriansyah, lalu ada nomor KTP, alamat, kerjaan. Selanjutnya disebut sebagai pihak utama. Sedikit informasi, nomor KTP dan alamat dan pekerjaan ini saya buat tidak real atau hanya karangan semata. Karena tidak mungkin saya mempublikasikan informasi pribadi saya di YouTube. Lalu di sini juga ada namanya Raka Pratama, nomor KTP, alamat pekerjaan juga. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Ini juga fake juga. Lalu di sini ada latar belakangnya, yaitu surat perjanjian menyatakan bahwa pihak pertama memiliki barang elektronik berupa 3 unit laptop Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 RAM 16 GB SSD 512 GB dan bermaksud menukarkannya. Sedangkan pihak kedua memiliki barang elektronik berupa 2 unit Smart TV Samsung 55 inch QLED dan 1 unit proyektor Epson EBN01. Kedua pihak sepakat untuk saling menukarkan barang tersebut karena nilai dan manfaat yang dianggap seimbang serta demi operasional usaha masing-masing. Kedua belah pihak secara sadar dan sukarela menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan serta pasal-pasal sebagaimana tercantum di bawah ini. Oke, kita masuk ke pasal 1, yaitu objek perjanjian. Satu, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua barang sebagai berikut. 3 unit laptop Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 dengan spesifikasi RAM 16 GB, SSD 512 GB, prosesor Intel i5 Gen 12, tahun produksi 2023, kondisi bekas pakai 90% mulus tanpa kerusakan fungsi. Aksesori lengkap, charger, tas laptop. Lalu pihak kedua menyerahkan pada pihak pertama barang sebagai berikut. 2 unit Smart TV Samsung 55 inch QLED tahun produksi 2022, kondisi baru belum pernah dipakai, dilengkapi remote yang galaxy. Lalu 1 unit proyektor Epson EBN01 tahun produksi 2023, kondisi baru juga, dilengkapi kabel remote dan tas.
Eh, jadi pasal 1 ini itu menjelaskan secara detail barang yang ditukar. Penting untuk dicantumkan kondisi dan spesifikasinya agar jelas apa yang ditukarkan dan untuk menghindarkan potensi sengketa. Kita masuk ke pasal 2 yaitu nilai tukar. Nah, jadi kedua pihak menyatakan bahwa nilai tukar barang adalah setara dengan estimasi nilai pasar masing-masing yang barang sebagai berikut. Satu unit laptop dengan harga 10 juta dikali 3 sama dengan 30 juta. Lalu satu unit smart TV 12 juta dikali 2 unit jadi 24 juta. Satu unit proyektor dengan harga 6 juta. Total nilai barang pihak kedua sama dengan 30 juta. Dua, karena nilai barang seimbang, tidak ada uang pengganti atau tambahan pembayaran dari salah satu pihak. Eh, Lanjut ke pasal 3, waktu dan tempat serah terima. Jadi serah terima barang dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Tempat toko elektronik Budijaya, Jalan Cempaka nomor 15, Jakarta Timur. Barang akan diperiksa secara langsung oleh kedua pihak sebelum penyerahan. Lalu pasal 4, jaminan dan pernyataan. Satu, masing-masing pihak menjamin bahwa barang yang ditukarkan adalah milik sendiri, bukan hasil tindak pidana, bukan milik pihak ketiga. Kedua, barang dalam kondisi sesuai deskripsi dan dapat berfungsi normal. Ketiga, tidak terdapat hak tanggungan atau sengketa terhadap barang. Kedua, jika di kemudian hari terbukti bahwa barang bermasalah atau bukan milik sah, maka pihak yang melanggar wajib mengganti kerugian sepenuhnya. Lalu pasal 5, hak dan kewajiban kedua pihak. Pihak pertama berkewajiban, satu, menyerahkan barang tepat waktu sesuai kesepakatan. Dua, menyediakan dokumen pembelian atau bukti pembelian. Dua, pihak kedua berkewajiban, satu, menyerahkan barang sesuai spesifikasi. Dua, memastikan barang dalam kondisi baru dan berfungsi. Tiga, masing-masing pihak berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap barang sebelum dan sesudah penyerahan. Pasal 6. Nah, larangan bagi kedua pihak. Para pihak dilarang menjual, memindahtangankan, atau menggunakan barang pihak lain sebelum proses serah terima selesai. Kedua, dilarang menyembunyikan cacat tersembunyi pada barang yang ditukar. Nah, selanjutnya pasal 7, yaitu saksi-saksi. Kita menjamin keabsahan dan transaksi perjanjian ini, kedua belah pihak menghadirkan saksi yang menyaksikan penandatanganan perjanjian ini. Saksi dari pihak pertama, di sini namanya Muhammad Aditya dengan nomor KTP dan alamat. Nomor KTP dan alamatnya ini fake semua ya, teman-teman. Lalu saksi dari pihak kedua juga namanya adalah Azril Irfansyah. Lalu kita lanjut saja ke pasal 8, yaitu masa berlakunya perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dan tidak ada sengketa yang timbul dalam waktu 30 hari setelah serah terima. Lalu ada pasal 9 yaitu keadaan memaksa atau force major. Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, atau wabah, maka pelaksanaan perjanjian ditunda hingga kondisi yang memungkinkan. Lalu kedua pihak yang mengalami force major wajib segera memberitahu pihak lainnya secara tertulis dalam waktu maksimal 3 hari sejak kejadian. Lalu masuk ke pasal 10 yaitu penyelesaian sengketa. Jika timbul sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lalu pasal 11, hal-hal lain. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati kemudian secara tertulis. Perjanjian ini dapat diubah atas persetujuan tertulis kedua belah pihak. Lalu pasal 12 terakhir penutup. Demikian perjanjian ini dibuat 2 rangkap. Materai cukup. Masing-masing pihak menerima 1 rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
kedua pihak menandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jakarta 30 April 2025. Lalu di sini ada tempat tanda tangannya, pihak pertama, pihak kedua, saksi pihak pertama, saksi pihak kedua. Lalu ini beberapa referensi yang saya pakai. Eh, ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Oke, tutup. Mungkin itu saja yang dapat eh, saya sampaikan. Eh, Tujuan utama saya menyusun perjanjian ini adalah untuk mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, seperti kesepakatan, keseimbangan, dan perlindungan hukum. Semoga naskah ini bisa menjadi contoh bagaimana satu perjanjian sederhana bisa disusun secara jelas dan sah menurut hukum. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila masih banyak terdapat salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inna ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.